Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran kekristenan dengan topik Kerajaan Allah seperti air bah. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Oke, shalom semuanya. Iya, saya minggu lalu mau ngejelasin soal yang namanya air bah. Kayaknya kalau udah ngomong air bah, kayaknya agak sedikit ini ya, sedikit. Wow, kayaknya terlalu tajam, terlalu dalam. Kita kan sekarang udah zaman kemurahan, zaman berkat, zaman Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita ngomongin soal air bah, kayaknya penghukuman ya, kayaknya nggak cocok dengan situasi kita lagi belajar soal firman Tuhan. Tapi saya percaya cerita tentang air bah, Tuhan Yesus ngomong sekali, kayaknya beberapa kali lah Tuhan Yesus ngomong soal air bah. Kerajaan Allah adalah dikatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus akan seperti kejadian Nabi Nuh, yaitu air bah. Dan juga dikatakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah seperti Sodom dan Gomora. Orang makan, minum, berpesta, dan akhirnya mereka nggak tahu tiba-tiba ada air bah. Sama juga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, orang nggak tahu. Jadi beberapa waktu yang lama ada Tuhan jelasin ke saya sesuatu hal yang kadang-kadang saya gitu loh. Maksudnya ini nggak mungkin seperti begini. Tuhan ada ngomong seperti begini bahwa pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, ada beberapa dari kita nggak sadar Tuhan Yesus datang. Kenapa dia bilang nggak sadar? Saya pikir bahwa kalau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali semua sadar bahwa semua bersiap-siap menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ternyata Tuhan ngomong bahwa kejadiannya sama persis seperti air bah. Ada beberapa dari kita yang kita nggak sadar kalau Tuhan Yesus itu datang. Ataupun yang ada Tuhan juga ngomong kalau Tuhan Yesus datang di depan kamu, berdiri di depan kamu, mungkin kamu nggak ngeh juga kalau itu Tuhan Yesus. Saya langsung kaget seperti itu, kayaknya nggak mungkin ya semua anak-anak Tuhan menanti-nantikan Tuhan Yesus. Kalau dia datang, berdiri di depan kita, kita pasti tahu itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong enggak seperti itu. Dan Tuhan Yesus jelasin seperti air bah. Nah, air bah pada waktu saya jelasin sedikit untuk yang buat di Zoom, masih ini yang belum pernah mendengar. Itu air bah terjadi waktu zamannya Nuh. Dan itu terjadi Nuh pada waktu umur 600 tahun. Dan Tuhan menjelaskan bahwa akan terjadi air bah. Ada terjadi air bah pada waktu umur Nabi Nuh 500 tahun. Berarti ada tempo 100 tahun Nuh entah mempersiapkan, entah untuk mengerti apa ini air bah. Jadi setelah umur 600 tahun, akhirnya yang terselamatkan cuma 8 orang, yaitu Nuh dengan istrinya dan ketiga orang anaknya dan ketiga orang istri anak-anaknya. Jadi Nuh sama istrinya berdua, anak-anaknya bertiga, sama istri bertiga, dia total 8 orang. Jadi yang terselamatkan cuma 8 orang. Saya nggak tahu penduduk dunia saat itu ada berapa, tetapi semua tidak terselamatkan cuma 8 orang. Dan dari cerita seperti itu, kalau kita ngomong, apa sih? Nggak ada hubungannya kali air bah dengan dengan keadaan kita yang sekarang ini, sama persis. Waktu Tuhan kasih jelaskan itu dia punya tata caranya, dia punya stage-nya, tahap-tahapannya sama persis dengan kita sekarang. Dan Tuhan katakan kamu mesti belajar apa artinya air bah tersebut. Nah, dari air bah tersebut ternyata kalau saya mau kasih kisi-kisi sedikit juga yang di Zoom atau yang di sini, ternyata sebelum air bah terjadi, itu di dunia ini belum pernah terjadi hujan. Aneh ya, kalau kita nggak mungkin. Kita ngelihat hujan kayak terbiasa sekali di luar ya. Kadang-kadang ada musim hujan, keluar ada hujan. Bumi ini harus ada hujan. Kalau nggak ada hujan, mana ada namanya ekosistem. Ekosistem ya. Apa saya nggak tahu lah. Yang hujan meresap di air ke gunung segala macam. Itu adalah bumi yang kita pelajari di sekolah dan segala macam apa yang kita pelajari. Ternyata sebelum air bah tidak ada hujan. Untuk menerima pernyataan seperti ini, sulit sekali bagi kita orang-orang sekarang untuk menerima bumi ini sebelum tidak ada hujan.
Butuh iman yang besar sekali untuk menggali apa benar nggak ada hujan. Dan firman Tuhan katakan saat itu tidak ada hujan. Kenapa? Bumi ini hidup dengan yang namanya embun saja. Dan kita nggak perlu bersusah-susah menunggu hujan untuk bisa bumi ini bisa menghasilkan sesuatu. Tuhan buat luar biasa sekali. Dan pada waktu di zamannya Nuh, dan dikatakan bahwa Tuhan akan menurunkan hujan. Dan bahkan bukan hujan saja, akan menurunkan yang namanya air bah. Orang akan mati dengan namanya air. Saat itu nggak ada yang percaya. Kenapa? Apa itu hujan? Selama ini tidak pernah ada namanya hujan, apalagi namanya air bah. Dan akhirnya Tuhan suruh Nabi Nuh untuk membuat perahu. Nabi Nuh juga bingung. Perahu? Buat apa perahu? Mungkin saat itu ada orang-orang dia punya pekerjaan adalah bertani, segala macam, belum ada nelayan atau bagaimana. Disuruh bikin perahu. Makin bingung lagi. Dan bikin perahunya mungkin saat itu 300 hasta, kelihatannya hampir 300 meter panjangnya. Satu kapal panjang 300 meter itu gede banget loh. Dan itu butuh dia punya waktu biaya tenaga yang luar biasa untuk membangun. Dia punya kapal 300 meter panjangnya, lebarnya dikatakan 50 meter, ke atasnya 30 meter. Wow, itu kapal besar sekali. Dan akhirnya yang dikatakan Nuh membuat seperti itu, saya nggak tahu memang 140 meter ya. Jadi satu hasta 50 cm kah? 45, oke, jadi benar. Saya pikir satu hasta 1 meter, berarti 150 meter bagi setengah aja. Jadi 150 meter, 1 meter juga lumayan gede sekali. Saya kalau punya rumah panjang 150 meter, keren ya. Wah, bisa main bola. Nah, jadi saat itu Nuh disuruh membuat sesuatu yang di luar nalar dia. Dan dikatakan, buat apa besar-besar seperti itu? Permintaan Tuhan nggak masuk akal. Adalah suatu kebodohan bagi saya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan seperti ini. Dan apalagi Nuh itu dilihat oleh banyak orang. Waktu pekerjaan Nuh dibuat, itu bukan tersembunyi di rumah. Itu pasti orang akan tanya, Nuh, kamu lagi bikin apa? Bikin perahu. Buat apa? Tuhan akan menurunkan hujan. Hujan apa? Nuh semakin menjelaskan kepada orang, semakin orang nggak mengerti dan orang menganggap Nuh adalah orang gila. Kalau orang gila doang nggak ada masalah ya di luar. Tapi kalau uang kita investkan kepada sesuatu yang dikatakan orang gila, semakin double gilanya. Mungkin istrinya akan ngomong, istrinya Nuh, lu buang-buang duit buat apa bikin? Lu buat apa buang-buang duit untuk bikin sesuatu yang tidak berguna? Apalagi mayoritas orang bilang Nuh orang gila. Nuh di firman Tuhan katakan pemberitaan Injil adalah sesuatu kebodohan bagi dunia. Nuh saat itu kalau dia nggak punya iman bahwa apa yang dikatakan Tuhan benar, ada sesuatu keselamatan bagi hidup dia nggak bakal kerjain. Kesatu, apa itu hujan? Dia nggak ngerti. Kedua, disuruh membuat sesuatu yang dia mesti invest uang, tenaga, waktu yang benar-benar besar sekali. Tapi Nabi Nuh percaya kepada Tuhan bahwa ada suatu masalah yang besar yang akan datang menimpa dunia dan dia dan keluarganya bisa mati. Nuh melakukannya bukan karena perintah Tuhan. Kalau saya diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan A, sebentar saya nggak lakukan lagi. Kenapa? Saya nggak ngerti. Hari pertama, hari kedua, kalau seseorang disuruh sesuatu, kalau dia nggak mengerti, nggak punya iman, biasanya sudah nggak kerjakan lagi. Kenapa? Habis imannya tersebut. Tetapi Nabi Nuh begitu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, sehingga dia mengerjakan. Makanya firman Tuhan katakan, bukan Tuhan yang menghukum dunia, tapi Nabi Nuh. Imannya Nabi Nuh yang menghukum dunia. Dan apa yang terjadi? Nabi Nuh melakukan itu semua. Dari awal, 100 tahun itu waktu yang cukup lama. Kalau saya suruh mengerjakan pekerjaan Tuhan, 3 tahun aja udah penat. Udahlah Tuhan, kelamaan. Saya akan ngomong sama Tuhan, ada pekerjaan lain nggak yang agak sedikit nggak terlalu membingungkan? Tuhan kasih pekerjaan kepada Nabi Nuh 100 tahun. Mungkin kalau bisa dikatakan saya dikasih 100 tahun, mungkin dulu saya perkiraan saya 100 tahun itu dari pertama sampai akhir. Mungkin Nuh mengerjakan selama 50 tahun beres. Mungkin ya. Saya kasih ke dia punya meraba-raba saja. Kalau pekerjaan itu sudah selesai 50 tahun, saya bilang, Tuhan sudah beres.
Ini sudah beres. What next? Tuhan katakan pelihara bahtera tersebut. Ngapain suruh piara bahtera lagi? Mana kejadian yang Tuhan mau kasih tahu? Gitu loh. Pekerjaan sudah beres, apa yang Tuhan janjikan kok belum terjadi? Mana air bah, mana air segala macam. Waktu penantian tersebut, tenaga yang kita keluarkan double. Waktu kita mengerjakan mungkin kita semangat. Wih, ada sesuatu yang waktu sudah selesai dan kita suruh nunggu. Wow, berat sekali. Manusia itu nggak ada yang disuruh kuat, disuruh menunggu. Nggak kuat. Tapi Nabi Nuh, dia kuat. Iman dia kuat sampai akhir. Kalau misalnya dia sudah mengerjakan ya, dia punya bahtera tersebut sudah 50 tahun. Akhirnya sudah beres pekerjaan Tuhan. Mana katanya ada hujan, mana katanya akan dihukum dunia tersebut. Setahun, 2 tahun, 3 tahun menunggu, tidak ada kejadian apa-apa. Apa yang terjadi? Bahtera tersebut dibiarkan hancur. Pada waktu tahun ke-100 Tuhan katakan, masuklah ke dalam bahtera tersebut. Ternyata bahteranya hancur karena tidak dipelihara sama Nuh. Selamat nggak Nabi Nuh? Tidak selamat. Jadi dengan kata lain yang pertama adalah membangun mungkin gampang, tapi memelihara justru semakin sulit. Kalau kita nggak punya iman yang kuat di dalam Tuhan, atau kita nggak percaya sama Tuhan, benar-benar kita nggak percaya, atau kita melakukan hanya cuma karena perintah Tuhan, karena apa yang tertulis, kita akan nyari-nyari celah. Dikatakan, mungkin apa yang saya percayai salah ya, mungkin apa yang saya lakukan ini salah. Cobalah yang lain. Mungkin di Mesir jauh lebih enak daripada di tanah Kanaan. Saat itu Nabi Nuh tidak punya kepikiran untuk stop atau meragukan janjinya Tuhan. Makanya dia kuat 100 tahun. Ini menandakan di sini bagaimana imannya Nabi Nuh yang menyelamatkan dia. Dia berserta dengan keluarganya. Kalau dia imannya setengah-setengah atau selalu mempertanyakan Tuhan, dia dan keluarganya tidak selamat. Banjir tersebut akan datang dan Tuhan katakan, Tuhan lagi disalahkan. Kenapa? Kok Tuhan gak menolongi saya? Kok Tuhan gak membantu saya? Sedangkan Tuhan katakan imanmu lah yang menyelamatkan kamu. Ini satu. Kedua adalah, yang dikatakan adalah, waktu saya ceritakan, kok yang diselamatkan cuma 8 orang? Saya tanya sama Tuhan, selama 50 tahun apa selama 100 tahun, tidakkah ada yang membantu? Mau bikin kapal, kalau cuma 8 orang, gempor itu kapal segitu gede. Saya bikin rumah, sedikit berapa orang? Bikin fondasi cuma 3 kali. Turunin orang berapa orang tuh ya? Itu pun Hadi bilang, aduh, berat kok kerjaan, banyak mesti dikerjakan, ngangkat fondasi itu mesti butuh berapa orang? Ini kapal panjangnya 150 orang. Mungkin ada 10 orang kali ya. Lebih kali 10 orang. Kita ngomongin tambahan 2 orang. Tambahan 2 orang. Yang 2 orang itu kemana? Kok Tuhan gak selamatkan? Apakah Tuhan katakan bahwa apakah Tuhan tidak berbelas kasihan dengan 2 orang tersebut? Yang membantu Nabi Nuh. Atau saudara-saudaranya. Apakah Nabi Nuh tidak punya saudara-saudara? Sekarang kemarin ada saya punya adik, dia lagi mau dikasih tahu untuk mencari sumbangan sana sini, untuk sumbangan panti asuhan atau apa? Pokoknya sumbangan sosial lah, sumbangan sosial, ada yang gathering gitu, diajak. Akhirnya dia minta sumbangan kepada bos saya, kebetulan bos saya itu orang Buddha. Akhirnya minta sumbangan, dikasih lumayan uangnya. Salah satunya, saya tanya, cek dia yang terbesar lagi dia ngasihnya. Orang Buddha loh. Dianya adalah untuk kegiatan sosial orang Kristen. Luar biasa ya, orang Kristen, orang Buddha itu lebih besar daripada orang Kristen. Nah, apa yang terjadi? Apakah Tuhan nggak ngelihat sumbangan tersebut? Apalagi dia katakan dengan Nabi Nuh, pasti saya percaya ada yang nyumbang. Ada yang membantu mengerjakannya. Kemana orang-orang tersebut? Kalau kita katakan bahwa nggak ada tuh yang membantu, nggak mungkin. Saya nggak percaya. Nabi Nuh bukan orang brengsek yang dibenci oleh semua orang. Saya nggak percaya di situ.
Dikatakan Nabi Nuh adalah orang yang benar, orang yang dikasihi Allah. Dia punya hubungan dengan masyarakat juga baik. Pada waktu dia bangun sesuatu, orang tanya. Mungkin pertama kali Nabi Nuh menceritakan soal penghukuman Tuhan, dan mereka katakan percaya atau tidak percaya. Sudah, karena saudara satu suku atau gimana, ya bantu-bantu, asal bantulah dari awal-awal. Pasti ada. Nyumbang beberapa kayu, nyumbang beberapa tenaga, nyumbang beberapa hari, namanya gotong royong, pasti ada. Itu kemana orang-orangnya semua? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan? Padahal mereka sudah ada berbuat sesuatu dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan jelaskan seperti ini. Tuhan hanya ingin melihat iman kita. Tanpa iman kita tidak dapat menyenangkan hati Allah, atau tanpa iman kita tidak dapat melihat Allah, atau tanpa iman Tuhan tidak bisa bekerja. Apa itu iman? Sekarang saya jelaskan soal iman. Iman adalah kita bekerja dari awal sampai akhir, kita tekun mempertahankan iman tersebut. Kalau kita kerjakan cuma setengah atau cuma 95% saja, firman Tuhan katakan biarlah kita memegah, janganlah kita lemah, dan kita memegang teguh pengharapan kita sampai akhir. Sorry kalau misalnya misalnya sekarang umur 50, hampir 50 ya. Saya percaya umur saya sampai di atas 80, akhirnya di umur 79 saya ngomong begini, saya mau give up jadi orang Kristen. Saya udah gak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Saya mau meninggalkan kekristenan, saya mau pilih percayaan yang lain. Kira-kira Tuhan melihat gak 79 tahun saya punya perjuangan? Kenapa? Apa Tuhan gak lihat 79? Saya cuma 1 tahun terakhir, dan karena problem yang begitu besar, karena saya dikecewakan oleh Tuhan lah segala macam, akhirnya saya katakan di luar sana Mesir lebih enak. Saya mau meninggalkan Allah. Saya udah gak mau lagi ikut Allah. Apa Tuhan katakan? Ya 79, dia sudah melakukan banyak hal loh. 79 tahun, ini sedikit, oke lah, cincailah. Cuman kesalahannya sedikit. Apakah begitu? Tidak. Tuhan katakan biarlah kamu memegang teguh pengharapan kamu sampai akhir, dan jangan lemah. Akhir itu kapan? Sampai kalian meninggal. Sesimpel itu. Tuhan gak minta 2 kali kehidupan, 3 kali kehidupan, sampai kita meninggal. Tuhan katakan dengan kamu teguh berpegang terhadap pengharapan kamu. Sama begitu, itu yang dikatakan iman. Sama juga dikatakan bahwa kemana orang-orang tersebut yang di air bah? Kenapa Tuhan gak melihat semua bantuan-bantuan yang sudah diberikan kepada Nabi Nuh? Tidak. Tuhan hanya lihat sampai yang mana terakhir, yang percaya kepada Allah. Yang percaya kepada Allah. Pada waktu kita percaya, ada sesuatu tindakan. Makanya ada punya firman Tuhan katakan, hari saya mau jelaskan, ada luar biasa. Yaitu ada satu yang dikatakan bahwa ikatlah persahabatan kamu dengan mamon yang tidak jujur. Dulu saya nggak ngerti itu apa. Kenapa? Kita disuruh mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Buat apa? Kita ini harusnya adalah kalau kita murni katakan kepada Tuhan, saya murni daripada hati yang sendiri. Saya mau jelaskan, ada firman Tuhan katakan, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur itu. Apabila mamon yang tidak jujur itu tidak bisa membantu kamu lagi, kamu diterima. Kita buka ayatnya, ada satu. Ini ya. Tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saya bingung banget. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan. Tuhan jelaskan, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak mendapat menolong kamu lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Oke, sekali ini, apa itu mamon? Mamon itu adalah uang. Bisa dalam bentuk adalah tenaga, waktu, atau uang. Mungkin zaman dulu kalau misalnya tidak ada uang, ya ada tenaga dengan waktu. Mungkin di kampung banyak sekali orang nggak punya uang ya, tetapi mereka punya tenaga, mereka punya waktu, mereka mungkin punya ada hasil bumi atau bagaimana, itu juga termasuk yang namanya mamon. Kenapa saya bilang seperti ini? Waktu zamannya Nuh, kenapa yang 8 orang ini yang bisa masuk? Karena dia yang sampai akhir fokus dengan bahtera tersebut. Dia nggak ngomong bahwa saya percaya kepada janjinya Tuhan akan jadi bah.
Tapi bahtera itu dibiarkan tidak terjadi. Enggak. Ke-8 orang ini, dia mencurahkan waktu, uang, dan tenaga mereka untuk membangun bahtera tersebut. Kenapa bahtera tersebut? Karena hati kita, kepercayaan kita akan diuji. Yang dikatakan mamon yang tidak jujur ini. Hati kita akan diuji. Sebenarnya saya ngomong. Kemarin ada Aling, ada ngomong sama saya seperti ini. Saya mau memberi kepada satu hamba Tuhan di Amerika. Dia kasih tahu jumlahnya A, dan saya ngomong sama Aling, lu mau berapa kali ngasihnya? Cuma 1 kali aja, karena Aling berbeban untuk ini. Sorry ya, saya ngomong seperti gini, saya nggak ngomong angka. Akhirnya saya katakan kepada Aling, lu nggak boleh berbuat seperti itu. Lu memberi buat apa? Ke satu dia bilang bahwa nggak ada orang ngasih. Saya katakan kepada dia, nggak ada gunanya. Kenapa saya bilang nggak ada gunanya? Kalau motivasinya lu seperti itu, tidak ada gunanya. Saya tanya, bilang sama lain, lu dapat berkat nggak dari orang ini? Ajarannya segala macam, dia katakan dapat berkat banyak sekali. Kalau lu cuma memberikan 1 kali, tidak ada gunanya. Lu harus pecahkan dalam beberapa, lu tekun memberi kepada orang tersebut, ajarannya dia akan berguna buat lu. Saya ngomong seperti itu. Dikatakan ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur tersebut, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kehidupan abadi. Maksudnya seperti begini. Saya kasih contoh yang bagus banget. Kalau misalnya saya katakan kepada dia, bukan ajarannya yang akan memberkati dia, tetapi iman dia terhadap ajaran tersebut yang akan memberkati dia. Caranya gimana? Dites dengan uang. Saya ingat ada kejadian dulu. Saya lagi ngoceh-ngoceh terhadap satu hamba Tuhan, karena hamba Tuhan ini ngomong yang nggak bener lah segala macam. Saya diundang datang ke sana, hati saya udah mau, saya mau ribut apa bagaimana? Apa yang terjadi? Tuhan katakan diam. Kamu nggak punya urusan di sini. Kenapa kamu komplain? Akhirnya saya merendahkan hati saya diam. Tuhan, thank you, Engkau telah membuat aku menjadi diam. Apa yang terjadi? Tuhan ngomong sama saya, apakah kamu mengasihi hamba Tuhan tersebut? Ya Tuhan, saya mengasihi dia. Biasanya kan rohani banget ya. Saya mengasihi, karena Tuhan sudah ngomong, sudah ditegur, pasti kita mesti lebih rohani sama Tuhan. Ya Tuhan, saya mengasihi dia. Apa yang terjadi? Buktikan. Apa yang terjadi? Mesti gimana buktikannya? Saya kaget. Tuhan katakan, di kantongmu ada berapa duitnya? Pas kebetulan di kantong saya nggak ada duit. Saya lega, nggak ada duit. Tuhan tanya Aling, ada berapa duit? Saya tanya ke Aling, saya ngasih jumlahnya sesuatu, Ling ada duit segini enggak? Saya nggak usah ngomong jumlahnya, dan Tuhan katakan kasih uang tersebut kepada hamba Tuhan tersebut. Artinya pergunakanlah mamon yang tidak jujur ini untuk membuktikan hati kamu. Membuktikan kamu punya kepercayaan. Contohnya seperti gini, kalau saya sudah nggak suka dengan seseorang hamba Tuhan tersebut, masihkah kita memberi uang? Kebanyakan tidak. Kebanyakan tidak. 99% tidak akan memberi. Kenapa seperti itu? Karena walaupun katakan, kamu menghormati nggak? Saya menghormati. Coba kamu kasih uang kepada tersebut. Ngapain gue kasih uang? Nggak ada gunanya seperti gini. Kelihatan sekali. Waktu saya ngomong sama Aling, ada satu lagi. Tuhan kasih jelaskan luar biasa tentang mamon yang tidak jujur ini. Kenapa saya ngomong seperti gini? Benar-benar kuasanya besar sekali. Saya tanya sama Aling, Ling, lu sekarang lagi sekolah di dalam satu sekolah Alkitab. Saya tanya sama dia, lu diberkati nggak? Gua diberkati dengan luar biasa di sekolah tersebut. Ajarannya bagus segala macam. Dan saya katakan, Ling, kalau lu sudah selesai di tahun ke-5, kira-kira lu masih mau bayar nggak uang sekolah tersebut? Enggak lah, ngapain saya bayar? Sudah cukup loh, sudah sekolah. Siapa di sini yang kuliah? Pernah kuliah? Ada pernah kuliah ya? Setelah kuliah masih bayar nggak uang sekolahnya? Kenapa nggak bayar? Sudah selesai hubungannya. Kenapa saya sudah selesai? Sudah beres. Saya sudah dapat ilmunya, saya pulang. Salah. Kita cuma ngambil ilmunya untuk kebutuhan kita. Tapi kalau kita benar-benar bersyukur sekali sekolah itu, saya masih bayar uang sekolah saya sampai saya meninggal. Kalau saya benar-benar ajarannya benar-benar memberkati saya. Ada satu hal, kalau saya ngomong seperti gini, Andrew Wommack, dia waktu itu, saya buka satu nama ya, Andrew Wommack, dia ada seorang yang ingin membeli khotbahnya dia. Dia katakan ada satu orang, Andrew, saya mau khotbahnya 10, berapa harganya? Terus Andrew bilang, khotbah saya tidak dijual, saya kasih free buat kamu. Enggak, saya mau bayar, berapa? 1 biji $20? Andrew Wommack katakan, enggak, saya kasih kamu free, enggak usah bayar. Saya melihat kamu biar kamu memberkati. Enggak, saya mau bayar. $30 kah? $50 kah? Tahu nggak jawaban Andrew Wommack apa?
kamu tidak bisa membeli khotbah saya. Apa yang kamu kasih tidak cukup untuk bisa membeli. Waktu saya dengar khotbah seperti itu, dek kepada saya. Terkadang kita selalu berbarter dengan orang, dan pergunakanlah mamon yang tidak jujur ini untuk bisa melihat hati kita. Maka Tuhan waktu dia punya ngomong sama saya ke Aling, Ling, kalau lu beres, dia punya di sekolah lu, masih stop nggak bayar? Stop dong. Saya katakan jangan. Kalau lu merasa terberkati di sekolah itu, tetap support sekolah tersebut. Tetap support sekolah itu. Ya, tapi kan ngapain lagi? Gue udah nggak sekolah lagi di sana, buat apa? Gitu loh. Ini. Kamu nggak punya iman di dalam menerima berkat Tuhan. Saya katakan, Keris, bukan Keris, itu ketahuan namanya. Keris tidak dapat membantu kalian, tapi iman kalian kepada Keris yang akan merubah kalian. Iman kalian tersebut harus dibuktikan dengan mamon yang tidak jujur ini. Kalau kalian hanya cuma berbarter, ya cukup dong. Keris cuman, atau dikatakan, gue udah bayar cukup mahal nih. Kalau gue sekolah di Malang, paling cuma berapa? Kalian berhitung. Kenapa kalian berhitung? Saya jujur ya, saya nggak masuk di sekolah tersebut, istri saya. Tapi saya dengar khotbah-khotbahnya di Andrew Mac dari ujung ke ujung, saya merasa terberkati sekali. Banyak pengalaman, banyak kejadian-kejadian di dalam hidup saya. Waktu saya menghadapi masalah, waktu air bah itu datang, saya selamat dengan bahtera tersebut. Dan apa yang terjadi? Kita harus tahu yang namanya berterima kasih. Ada kejadian di firman Tuhan, namanya siapa ya? Filemon. Kenapa di Filemon? Filemon saat itu diinjili oleh Paulus, akhirnya dia menerima Tuhan Yesus dan diselamatkan. Akhirnya Filemon ini mempunyai yang namanya pegawai atau budak namanya Onesimus ya. Onesimus. Dan Onesimus itu ada di penjara. Pada waktu di penjara, Paulus ada di sana, dan akhirnya Onesimus ini menerima Tuhan. Dan Onesimus ini dia nggak berani balik, atau dikatakan Paulus melihat sayang sekali kalau Onesimus ini di penjara. Dia sudah menerima Tuhan, bisa menjadi satu berkat bagi kerajaan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Paulus ngomong sama Filemon, di sini yang benar-benar luar biasa. Dia ngomong, saya kasih kata-kata yang pastinya. Walaupun di dalam Kristus aku mempunyai hak 100% untuk meminta ini daripada kamu, tetapi demi kerajaan Allah atau bagaimana, saya memohon kepada kamu, yaitu ampunilah Onesimus dan terimalah dia sebagai saudara. Dan dikatakan, ingatlah juga kamu berhutang padaku. Berhutang apa? Dia dikatakan yang nginjilin Onesimus adalah yang nginjilin Filemon adalah Paulus. Kamu berhutang jiwamu padaku. Kalau Filemon katakan enak aja dikata berhutang. Apa hubungannya gua dengan Paulus? Gua tuh sudah disakiti oleh Onesimus. Gua nggak mungkin mengampuni Onesimus. Enggak. Paulus katakan maafkan Onesimus, dan apapun yang Onesimus rugikan bebankanlah kepadaku. Tapi ingat, kamu berhutang kepadaku, yaitu nyawa kamu. Tuhan ingin kita mengajarkan bahwa iman juga berhubungan dengan yang namanya tahu berterima kasih. Pergunakanlah mamon yang tidak jujur ini untuk membuktikan kita punya iman. Dan apa yang terjadi? Kenapa yang 8 orang ini cuma yang terselamatkan? Orang-orang yang lain itu hanya bekerja di dalam bahtera tersebut hanya cuma sewaktu-waktu saja. Hanya cuma seenak-enaknya dia aja. Karena kenapa? Mereka nggak punya iman sama sekali. Saya nggak enak sama Nuh. Ya udah, waktu Nuh minta kayu, ya udah saya kasih. Tetapi cuma hanya sekali-kali saja. Pada waktu dia punya sekali-kali saja, mereka nggak punya iman. Walaupun kalau misalnya mereka punya iman, harus dibuktikan dengan yang namanya kita pergunakan mamon yang tidak jujur tersebut. Seringkali dalam hidup saya mempergunakan mamon yang tidak jujur itu untuk membuktikan hati saya. Yang kemarin yang saya katakan juga, waktu Tuhan katakan, apakah kamu mengasihi hamba Tuhan tersebut? Saya mengasihi Tuhan, saya mau memberkati orang tersebut. Tuhan katakan buktikan. Pada waktu dikatakan, kasih dia uang tersebut. Dengan uang, kita bisa memanfaatkan mamon yang tidak jujur ini untuk bisa memperlihatkan hati kita.
Sebagai contoh yang tadi saya katakan, kalau kamu memberkati, misalnya saya katakan, saya merasa terberkati dengan khotbahnya Andrew Wommack. Kalau saya katakan, saya tidak memberi dengan uang saya katakan, ngapain? Jauh-jauh saya juga ada kebutuhan seperti ini. Kamu tidak menghargai khotbahnya Andrew Wommack. Kenapa saya bilang seperti gitu? Bukannya kita nggak menghargai, hati kita waktu ngomong kita menghargai, tapi kalau kita tidak ada tindakannya dalam hati kita, mulut ini bisa dipercaya. Atau katakan, saya beriman, ajarannya bagus, kamu tidak memberi kepada Andrew Wommack, sia-sialah iman kamu. Banyak sekali dalam sekarang saya kasih tahu tentang yang namanya kenapa orang Lewi tidak mempunyai tanah. Kejadian di orang Lewi adalah saat itu kedua suku orang Lewi, ke-12 suku Israel, semuanya mendapatkan tanah warisan, tanah pusaka di tanah Kanaan, semuanya dapat. Tapi Lewi nggak dapat. Kalau dikatakan, ya karena Lewi brengsek, makanya dihukum sama Tuhan. Makanya dia tidak dapat tanah tersebut. Apakah begitu? No. Dari semua suku, 12 suku, yang the best adalah Lewi. Karena pada waktu semuanya meninggalkan Tuhan, pada waktu yang terjadi keributan ingin pulang ke Mesir, satu suku membela Musa, yaitu suku Lewi. Dan akhirnya Tuhan katakan, suku Lewi begitu mengikuti aku ingin memberkati dia lebih. Gimana? Dia tidak dikasih tanah. Kalau saya jadi suku Lewi, Tuhan, yang satu dapat di Golof, yang satu dapat di Pondok Indah, yang satu dapat yang di Pantai Mutiara, kamu nggak dapat tanah. Saya jadi suku saya kalau gimana? Kayaknya Tuhan pilih kasih ya. Semua anak-anaknya semua dikasih rumah, dikasih tanah yang gede-gede. Saya nggak dikasih tanah. Siapa di sini kalian kalau misalnya kalian punya orang tua dibagi-bagi warisan, kalian cuman yang satu dikasih mobil, yang satu dikasih deposito, yang satu dikasih tanah, kamu dapat kasih dari papa aja. Siapa yang mau? Nggak ada iman bapak gua nih, gitu kan? Cuman dari mulut doang. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Suku Lewi nggak dapat tanah. Suku Lewi dia katakan kamu akan mendapatkan 10% dari semua orang-orang ke-11 suku tersebut. Dan suku Lewi saat itu tidak komplain, nggak komplain. Itu luar biasa. Kalau saya di suku Lewi saya komplain. Nah, apa yang terjadi? Kenapa Tuhan menetapkan seperti itu? Karena yang mengajar siapa? Suku Lewi. Suku Lewi lah yang memberkati orang Israel. Karena pada waktu segala berkat itu dari suku Lewi yang memberkati. Dan ke-11 suku tersebut untuk memperlihatkan rasa iman mereka, percaya mereka memberi 10% mereka. Mereka percaya khotbah. Saya percaya berkatnya dari suku Lewi adalah benar. Pada waktu suku Lewi mendoakan, doa itu benar. Tuhan mau kita seperti itu. Kenapa saya bilang seperti imanmu lah yang menyelamatkan kamu. Iman kita tidak dapat dibuktikan hanya cuma dengan perkataan. Tuhan katakan manfaatkanlah mamon yang tidak jujur tersebut. Biar kita bisa tahu hati kita kemana. Kalau saya mau kasih kesaksian sedikit. Saya dulu waktu itu saya nggak masuk ke gereja karena hidup saya bukan dalam gereja. Tapi saya ingat sekali dengan Tuhan, walaupun saya jauh daripada Tuhan, walaupun saya marah dari Tuhan, saya tetap ingat sama Tuhan dalam posisi gimana. Pada waktu saya bekerja, saya dapat penghasilan yang pertama lumayan. Saya dalam berapa lama saya nggak dapat penghasilan, akhirnya saya melakukan usaha, dapat hasil pertama dari usaha saya. Saya ingat banget sama Aling. Saya belum punya apapun. Saya punya masalah soal finansial, banyak sekali masalah dalam hidup saya. Tapi saya ingat saat itu bahwa berikanlah hasil pertamamu kepada Tuhan, buah sulung. Nggak ada yang ngajarin kepada saya. Akhirnya saya ngomong sama Aling juga setuju. Dan saya berikan itu ke gereja yang tidak saya kenal. Dan jujur uang buah sulung saya, kalau saya pikir bahwa, oh ini buat pembangunan gereja, biar beli apa sesuatu buat kemuliaan Tuhan. Tahu nggak dipakai buat apa? Buat pesta anaknya ulang tahun. Sakit hati gitu. Buat pesta saya diundang lagi makan. Pak, ayo undang makan. Jadi saya yang bayarin di sebuah itu pesta anak-anak dia. Saya bilang Tuhan, it's okay, itu haknya Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya membuktikan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur tersebut. Pada waktu saya diberkati oleh Tuhan lebih lagi, saya ingat sekali sama Aling, akhirnya saya cari panti asuhan. Sekali lagi, saya melakukannya bukan dengan hikmat yang benar, karena nggak ada yang ngajarin segala macam, tapi saya mempergunakan mamon yang tidak jujur itu. Yaitu gimana? Saya tetap memberi.
kepada panti asuhan tersebut. Tapi jujur sekali lagi, karena saya nggak ngerti, pada waktu itu saya nggak punya hikmat, saya mencoba berbarter sama Tuhan. Akhirnya semua berkat hancur-hancur. Nah, di luar itu segala macam, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur ini. Itu benar-benar luar biasa. Kalau kita katakan, oh ya, saya mau lakukan apa yang dia punya Hengki ajarkan, saya mau lakukan. Saya kasih tahu ke kalian, tidak akan manjur. Kalau kalian melakukannya apa yang saya suruh, atau dikatakan, oh iya, Hengki diberkati karena lu lakukan begini, kalian tidak akan manjur. Kenapa? Kalian masih berbarter atau mendengar kesaksian saya. Kalian nggak percaya secara iman. Kalian nggak percaya kalau Allah memberikan ini untuk keuntungan kita. Kalian harus percaya dulu. Kalian melakukan dengan iman kalian, dengan percaya kepada Tuhan, dengan percaya kepada janjinya Tuhan, baru ini manjur. Kenapa? Kalau kalian hanya mengkopi-kopi kegiatan orang lain, percuma. Kemarin saya dikatakan kepada Aling, imannya saya adalah, Ling, kamu harus tahu berterima kasih kepada orang. Aduh, begitu memberkati kamu dan saya berikan sesuatu kepada buat dia. Makanya ada satu, saya buka lah, dia punya namanya Barry Bennett kemarin. Dan saya katakan, Ling, lu jangan kasih cuma 1 kali doang, percuma. Lu memberikan berdasarkan kasihan. Tapi kalau lu merasa bahwa khotbah ini, kok dia punya Barry Bennett yang memberkati lu, set aside, atau dikata sisihkan dari uang lu untuk lu berikan kepada Barry Bennett setiap bulan. Karena kenapa? Pada waktu lu memberikan ini kepada Barry Bennett, lu ingat khotbah dia, lu ingat kebaikan dia, lu ingat bahwa khotbah-khotbahnya pernah memberkati dia. Dan apa yang terjadi? Lu diberkati di sana. Karena kenapa? Ya, dikatakanlah imanmu lah yang menyelamatkan kamu. Sekali lagi dia punya KR-Bah. Kenapa cuma hanya 8 orang? Karena yang 8 orang punya iman dalam membangun bahtera tersebut. Mereka menyisihkan uang, tenaga, dan waktu untuk membangun bahtera tersebut. Kalau kita tidak ingat dengan pekerjaan Tuhan dan kita mengatakan saya adalah anak-anak Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tetapi kalian tidak ingat dengan bahteranya Tuhan, percuma. Kalian ngomong kalian mengasihi Tuhan atau kalian percaya kepada Tuhan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ini banyak hal. Kejadiannya di Airbah itu sama persis dengan kejadian kita di hari ini. Polanya sama. Kalau kalian hanya cuman saya yang penting hubungan saya dengan Tuhan aja. Kalau hubungan saya dengan Tuhan baik, segala sesuatu baik. No, nonsense. Kalau kalian tidak punya hati di dalam membangun bahteranya Tuhan, itu bukan iman kalian. Karena di firman Tuhan katakan, kamu berkata ada satu Allah. Coba kita buka di kitab yang kitab Yakobus. Kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Kalau misalnya bahasa Inggris yang lebih itu adalah what big deal? Memangnya kenapa? Kalau kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ini benar-benar pernyataan yang sarkastik banget. Kita dibandingkan dengan setan-setan. Dan dikatakan pada waktu kita mengatakan bahwa saya percaya Yesus adalah Tuhan. Tuhan katakan itu bukan menjadi pernyataan iman. Bukan. Kenapa? Karena mulut kita hanya cuman mengaku, dan firman Tuhan, kalau kamu mengaku dengan mulutmu dan tidak ada embel-embel akhirnya, mungkin saya percaya di sana. Tapi Tuhan katakan bahwa apabila kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dan kamu percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari orang mati, maka kamu disempatkan. Dikatakan adalah kamu percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari orang mati. Ini butuh iman yang besar sekali. Apa buktinya? Bahwa kamu percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari orang mati. Saya belum pernah lihat Tuhan Yesus. Mana buktinya? Apakah tanda tangan segala macam? Tapi kamu percaya dengan hati kamu benar-benar bahwa Allah memberikan Yesus buat saya dan menebus dosa-dosa saya. Pada waktu saya percaya di situ ada sesuatu yang keluar. Bukan perbuatannya yang akan menentukan kita, bukan imannya kita. Sama seperti saya ngomong dari dia punya Airbah. Kenapa cuma yang 8 orang yang diselamatkan? Karena yang 8 orang ini yang benar-benar mencurahkan tenaga, waktu, dan uang untuk bahtera Tuhan.
Kalau kita semua, saya ngomong seperti gini, bukan, oh yaudah besok saya ikutin apa kata Ko Hengki. Percuma. Karena kalian mengikuti apa kata saya. Kalian tidak mendapatkan sendiri dari Tuhan. Apa benar Yesus ini adalah Tuhan? Apa benar Allah membangkitkan Yesus dari orang mati? Apa benar Yesus mengampuni dosa-dosa saya? Nah, saya kasih tahu sekarang. Kalau kalian berkata bahwa misalnya ada satu pernyataan, kita ngomong dulu sedikit ya. Ada satu pernyataan di dalam firman Tuhan, kalau kamu mau diselamatkan, ada di kitab ayat segala macam, kamu harus menyumbang 1000 lembu. Kamu lain lakukan nggak? Kata-kata, oh nggak mungkin saya lakukan. Kenapa? Tidak sesuai dengan hati saya. Kalau ada yang tertulis 1000 lembu, kalian lakukan nggak? Saya akan lakukan. Kalau kalian benar-benar percaya bahwa dosa-dosamu diampuni dan kamu bisa masuk ke surga, tanda petik. Kita semua akan lakukan 1000 lembu. Kita akan cari 1000 lembu itu gimana caranya sampai mendekati, sampai kita terus cari, terus berusaha untuk mendapatkan 1000 lembu yang kita persembahkan oleh Tuhan supaya kita dapat keselamatan tersebut. Benar ya? Hampir semua. Kalau kalian di luar, saya dulu ada satu kepercayaan yang lain. Kalau kamu mau diberkati, kamu harus bikin hiu yang besar, harus bikin dia punya mempersembahkan sesuatu yang besar. Ada ya pernah ya? Kita harus beli loh. Kita berusaha untuk beli, ngutang sana sih untuk membeli hiu tersebut. Kita melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan berkat tersebut. Kalau misalnya di firman tertulis bahwa kamu harus menyumbang 1000 lembu, kalian lakukan nggak? Pasti. Kalian nggak berusaha. Tapi firman Tuhan tidak ada tulis seperti itu. Bahwa keselamatan itu diberikan kepada kamu free. Apakah dengan begitu kita tidak memberikan sesuatu kepada Tuhan? Kan free, nggak usah bayar sekalipun. Ingatkan kejadian waktu Tuhan Yesus katakan bahwa dia menyembuhkan 10 orang kusta. Pada waktu Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta, 9-nya itu adalah orang Israel. 1-nya orang Samaria. Samaria kali ya? Samaria. Yang 9 yang disembuhkan, dia tidak balik lagi, cuman 1 yang balik memuliakan Tuhan. Apakah Tuhan katakan waktu yang satu orang Samaria dia balik, kata, saudara, saya nggak butuh penyembahan kalian, saya nggak butuh persembahan kalian, saya nggak butuh kamu datang kepada saya. Apakah tulis ngomong seperti itu? Apa yang dijawab Tuhan Yesus? Kemana yang 9 yang tadi? Tuhan expect apa? Yang 9-nya datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Atau kita nanti gue kirim surat aja. Nanti gue sampai rumah, gue kirim surat, kirim bingkisan kepada Tuhan. Tuhan terima kasih ya, engkau sudah menyembuhkan aku. Enggak, Tuhan expect yang 9 orang Israel itu yang lebih dulu datang kepada Allah. Kenapa? Mereka yang tahu firman. Mereka yang tahu kebenaran. Mereka tahu yang nama cara berterima kasih kepada Allah. Kalau kita katakan bahwa Allah tidak expect sesuatu daripada kita, bohong. Allah expect sesuatu daripada kita. Firman Tuhan katakan seorang bapa mendapatkan hormat dari anak-anaknya. Di manakah hormat kepada Allah? Kalau tadi saya katakan kalau Allah menyatakan untuk mendapatkan keselamatan dosa-dosa kamu diampuni, kamu harus menyumbang 1000 lembu, kita akan lakukan. Malah kita akan berusaha untuk melakukan 1000 lembu tersebut. Sekarang Tuhan katakan keselamatan ini adalah cuma-cuma yang aku berikan kepada kamu karena aku mengasihi kamu. Aku rela mati di kayu salib buat kamu. Supaya kamu bisa datang ke dalam kerajaan aku dan hidup selama-lamanya dengan aku. Hore, free. Gak usah bayar apapun, kita gak perlu bayar harga. Kenapa? Free. Nonsen. Di mata Tuhan kita mau waktu kita datang kepada Tuhan dengan hati bersuka cita. Bahkan melebihi 1000 lembu tersebut. Makanya Tuhan katakan, kalau kamu ingin ikut kepadaku, ini katakan barang siapa tidak rela kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi kalau barang siapa dia rela kehilangan nyawanya demi aku, maka dia akan mendapatkannya. Harganya apa untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Nyawa kita. Kenapa Tuhan katakan kamu sudah mati di dunia ini? Bahwa kamu sekarang sudah mati, kamu hidup untuk Kristus. Kita mau, saya belum ngomong ya, kenapa harus ngomong seperti itu. Oke lah, bisa kasih waktu 5 menit lagi. Saya kasih tahu seperti begini. Saya dulu berpikir, saya kasih tahu sedikit ya, dia punya gambarannya. Zamannya air bah,
adalah kita mendapatkan keselamatan, nyawa kita. Benar ya? Akhirnya ada satu kejadian, yaitu zamannya Abraham mendapatkan janji Tuhan, yaitu anaknya. Atau anak, dia akan diberikan anak, yaitu zaman kita mendapatkan keturunan orang-orang di dalam Tuhan, yaitu di dalam kerajaan Allah. Zaman yang ketiga adalah zamannya orang Israel masuk ke tanah Kanaan, yaitu tempat, yaitu tanah. Kita mendapatkan berkat di dalam keselamatan. Zamannya Abraham, kita mendapatkan berkat dengan orang-orang yang berkumpul di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah zamannya berkat, kita mendapatkan tanah atau mendapatkan mansion atau mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dunia akan datang. Tiga-tiganya tidak akan mendatangkan damai sejahtera bagi kalian. Mau contoh? Setelah Nabi Nuh mendapatkan keselamatan tersebut, hidupnya pun hancur-hancuran, keturunannya pun hancur-hancuran. Saya sudah mendapatkan keselamatan, tapi tidak akan menjamin hidup kalian akan baik. Yang kedua adalah waktu Abraham mendapatkan anak atau orang-orang. Dan kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang orang-orang dibenarkan di dalam Tuhan, kalau kalian mesti lihat, Tuhan pada waktu Abraham minta anak, minta keturunan, akhir Tuhan katakan, keturunan kamu akan dijajah oleh orang Mesir 400 tahun. Tidak baik. Kalau kalian ingin berkumpul dengan orang-orang yang benar di dalam Tuhan, kalau saya sudah berkumpul dengan orang-orang benar, wow luar biasa, saya terasa seperti di surga. Tidak akan terjadi seperti itu. Kalau kalian berharap seperti itu, mungkin kalau saya mendapatkan tanah di surga, suatu tanah yang luar biasa, segala macam ada, segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Itu dia punya pernyataan waktu orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan sudah ngomong sama Musa, orang-orang Israel di tanah Kanaan, dia akan membelot kepadaku. Kenapa dia yang seperti gitu? Karena kalian meminta keselamatan, kalian meminta orang-orang yang benar sekeliling kalian meminta tanah, tapi kalian tidak meminta rajanya. Kenapa tidak meminta rajanya? Karena saya minta keselamatan. Yang saya minta adalah orang-orang benar, komsel yang benar, gereja yang benar. Saya minta adalah tanah yang benar. Tapi kalian tidak pernah minta raja yang benar. Kapan akhirnya Allah menggenapi sesuatu yang benar? Pada waktu Tuhan Yesus datang. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini yang pertama kali, dia bukan memberitakan soal keselamatan. Bukan memberitakan soal kita dikumpulkan dengan anak-anak Tuhan. Bukan soal tentang namanya, ada satu dunia akan datang. Dikatakan aku memberitakan yang namanya kerajaan. Kerajaan Allah yang Yesus sebagai Raja. Tanpa Yesus sebagai Raja, ini useless nih tiga-tiganya. Kenapa saya bilang useless? Dalam hidup kita, tanpa kita menaruh harapan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, percuma. Kalau kalian nanti ke dalam surga yang akan datang, ke dunia yang akan datang, akhirnya saya masuk di dalam surga ini, saya sudah sampai. Useless, tidak berguna kalau tidak ada Yesus di sana. Kenapa saya bilang seperti gini? Iman kalian di dalam hidup adalah kalian menaruh iman Yesus sebagai Tuhan atau Raja. Maka dikatakan apabila kamu mengaku Yesus adalah Tuhan atau Raja sekarang dan selama-lamanya, maka kamu akan diselamatkan. Fokus kita adalah kita mau Yesus sebagai Raja. Kita mau bahtera tersebut dikendarai oleh Tuhan sendiri. Pada waktu kalian menanti-nantikan seperti itu adalah iman. Pada waktu kalian menaruh harapan semua itu, kenapa kalian masuk ke dalam satu perkumpulan? Karena saya mau Yesus menjadi Raja di tempat itu. Kenapa kalian sekolah Alkitab? Saya mau nanti saya mengenal Yesus sebagai Raja. Saya ingin mengenal bagaimana Yesus menjadi Raja saya. Bukan karena saya ingin belajar grace, saya ingin belajar firman. Belajar firman tanpa mengedepankan Yesus sebagai Raja kita, percuma. Karena firman Tuhan katakan, firman Tuhan yang disampaikan kepada orang Israel di gurun pasir menjadi sia-sia. Kenapa? Mereka cuma mau tanah tok. Mereka udah nggak mau siapa, yang penting saya dapat sesuatu yang saya bisa nikmati. Saya mau, dan apa yang terjadi? Mereka tidak bisa membayangkan di Mesir sama di Kanaan. Mereka nggak bisa membayangkan. Mereka nggak bisa membedakan mana Mesir, mana tanah Kanaan. Kenapa? Karena pikiran mereka sudah dibutakan.
oleh dunia ini. Mereka selalu condong ke Mesir. Tapi kalau kita melihat ada satu raja nanti di tanah Kanaan, bahwa raja tersebut yang akan mengatur segala sesuatu, akan terjadi keadilan, akan terjadi yang namanya kita bisa menyembah Allah dengan luar biasa karena raja ini. Itu iman kita. Dikala iman kita ke sana, iman kita akan murni. Roh Kudus akan memurnikan kita. Tapi kalau kita ingin cari Tuhan supaya saya selamat, supaya saya bisa dapat orang-orang yang benar di dalam Tuhan, supaya saya bisa dapat tanah di dalam kerajaan yang di dalam dunia akan datang, percuma. Kalian akan lupa atau di tengah jalan kalian akan tidak kuat menghadapi masalah-masalah di dunia ini. Oke?